Santer banget iki delon. Lah ya belandang toh. Belandang. Heeh. Maune kan ora sampai belandang. Nah, ini belandang ya. Belandang banget. Nyelonong. Harus direm toh. Iyalah. Kita lakukan servis pembersihan blacor pada Honda Freed di Magelang. Kalau Honda Freed mau tidak mau harus melepas wiper dan cover di atas ini karena tempatnya sangat sempit, sehingga saat dilepas akan lebih mudah pengerjaannya. Pertama dilepas dulu wipernya, berikutnya dilepas covernya, baru kita kerjakan untuk pembersihannya. Nah, dilepas, nah ini baru kelihatan longgar, untuk tempatnya longgar. Nah, blacor nanti diletakkan di area sana. Ikat sini sama ikat sini. Ya. Diikat mana tuh? Ini ada Pojokan ya. kiri sama kanan. Ya. Jadi biar maksimal. Untuk sumbernya dari PCV yang ada di bawah sana, ini masuk ke blacor input, digabung sama ini, ini gabung dengan ini masuk blacor, kemudian outputnya masuk ke throttle ultimate. Sudah terpasang dengan baik di bagian belakang, jadi dikasih 2 klem kanan kiri supaya tidak gerak dan mendapatkan panas yang maksimal. Sumbernya berasal dari PCV yang digabung dengan uap bensin yang dari belakang sebelum masuk solenoid. Ini digabung dengan PCV, kasih T, nanti masuk ke blacor, kemudian output blacor masuk ke dua, satu ke throttle body ini, satu ke intake yang tadinya PCV yang bagian bawah. Sangat simpel dan dilakukan dengan memasukkan bensin ke dalam blacor ini. Kemudian dikocok-kocok, didiamkan dulu beberapa saat, lalu dikocok-kocok. Ini karena hampir 2 tahun tidak pernah dibersihkan, sepertinya amat sangat kotor ini. Nah, seperti kopi. Kita ulangi lagi sampai yang keluar juga warna Pertamax. Nah, pembersihan kedua. Ya, sudah agak mending. Seperti teh hitam. Pencucian yang ke-5 kali sudah cukup bening dan sudah cukup bersih. Kita lakukan juga pembersihan throttle body. Wow,
koinnya kotor sekali. Ini adalah posisi dari koinnya, throttle body sebelum dibersihkan. Nah, nanti kita akan bersihkan. Cukup disemprot lalu dilap. Dilap pakai kain bersih. Masih. Sudah mending. Sekarang setelah selesai dilakukan pembersihan, sudah jauh lebih bersih, meskipun caranya hanya sederhana saja, yaitu dilap, dikasih karbu cleaner, kemudian dilapkan ke throttle body. Karena kita tidak melepas throttle bodinya, hanya pembersihan sementara saja, tapi sudah cukup oke lah. Kemudian throttle body covernya kita pasang lagi, lalu kita berikutnya akan setting dulu untuk blekornya biar terpasang bagus, baru kita lakukan tuning blekor. Bandingan antara filter udara yang baru dengan yang sudah terpakai cukup lama, ini amat sangat kotor, jadi kalau tenaga freight juga akan sengsara sekali kalau memakai yang sudah kotor seperti itu. Nah, kita carikan yang baru lagi, jadi biar pernafasan mesinnya lebih kuat, lebih lancar. Nah, ini semakin jelas. Jadi ini input dari PCV yang ada di paling bawah, kemudian digabung dengan keluaran dari kanister, ini masuk ke input blekor yang di dalam, kemudian outputnya masuk ke kedua input yang masuk ke intake manifold, satu ke throttle body, satu ke intake yang di dalam di bawah. Tapi untuk itu di bagian ininya dimasukkan dulu pipa untuk tulangan agar tidak kempes saat dikencangkan nanti. Kita kasih tulangan pipa aluminium di kedua selang yang masuk ke blekor agar tidak terjadi kebocoran saat klem di blekor nanti dikencangkan. Ini input bagian dalam sini, yang satunya output sini. Klem dikencangkan, baik input blekor maupun output blekor. Pemasangan akan selesai setelah ini. Kita lakukan blekor tuning dan memasukkan aditif. Kita masukkan aditif. Ini fungsi aditif ini luar biasa, jadi dia bikin licin gesekan antar logam di dalam mesin, karena ini bisa bekerja pada suhu sangat tinggi dan bisa berfungsi seperti lem. Jadi pada umumnya setelah mesin panas itu akan susah sekali metal-metalnya yang terlumasi, tapi dengan ini nih, setelah dia menyatu dengan oli mesin akan mudah tetap menempel di metal-metal sehingga terlumasi dengan baik dan lebih aman.
Nah, berikutnya kita lakukan breaker tuning dengan cara melepas selang booster rem. Nah, selang booster rem dilepas dulu, kemudian diganti dengan selang khusus untuk tune up breaker. Nah, diganti dengan selang ini. Nanti kita nyalakan mesin. Ini ditutup dulu. Kita nyalakan mesin disetting di 2000 rpm. Sebelumnya kerannya ditutup dulu, nanti dulu aki. Kita lakukan reset ECU juga dengan cara melepas negatif aki. Set negatif aki kita lepas, kemudian kita injak rem 10 kali. Tujuan utamanya agar kelistrikan betul-betul nol. Kemudian dipasang lagi, baru kita setting pakai ini peralon ini. Peralon ini untuk mengganjal agar RPM tertahan di 2000. Nah, setelah nyala 2000 RPM, kita lakukan hal yang paling penting di sini, yaitu menyetel kecepatan keran ini. Keran ini ada di sini lubang-lubang. Kemudian kecepatan yang diperbolehkan adalah seperti ini. Jadi ini tidak boleh terlalu kencang, cukup pelan saja. Kalau terlalu kencang akan bisa menyebabkan kerusakan mesin. Ini cukup slow saja. Jadi speednya bisa disetel di sini. Coba tuh setel tuh. Nah, ini kecepatan yang aman. Kalau untuk ngetes, selang pendeknya dia buka dulu keluar. Nah, keluar baru bisa disetel. Setelah pas, kita diamkan saja. Yang di sini boleh berwarna putih karena tercampur dengan oksigen. Yang di sini kecepatannya kita sering cek karena ini akan naik turun, akan turun biasanya. Nah, ini di sini terjadi dua hal. Satu, terjadi carbon cleaner yang hampir sempurna karena kerak-kerak akan terlepas yang ada di ruang bakar, di busi, di 4 klep tiap silinder, jadi di 16 klep ini juga bersih. Bahkan di konverter katalitik pun juga ikut terbersihkan. Jadi ini sangat lembut, tidak asam, malah cenderung basah, jadi aromanya seperti sabun. Aman untuk dilakukan berkali-kali. Kemudian ini betul-betul membersihkan di ruang bakar sampai ujung knalpot. Kemudian karena dilakukan saat mesin nyala, pada saat keraknya terlepas dan menjadi abu, maka klep-klep akan menempati secara otomatis posisi barunya, sehingga tidak perlu dilakukan penyetelan apapun setelah ini selesai. Kemudian tadi kita lakukan reset ECU, dan pada saat mesin nyala kemasukan suatu hal yang baru, yaitu ini, karena ini basicnya air atau water base, maka ECU akan bereaksi dari sensor-sensor yang melaporkan. Jadi dia akan melakukan mapping baru, sehingga setelah selesai karakter dari frit ini bisa sangat berubah. Bahkan di beberapa mobil mendekati HRV.
karakternya berubah sekali. Demikian teman-teman, ini langsung keluar menuju ujung knalpot. Aromanya cukup menyengat. Jadi ini proses ini betul-betul otomatis dan sangat bagus, aman. Sing terjadi di panas mesin. Ini di bagian inputnya yang masuk ke blekor itu didapat 51 derajat Celcius. Kemudian ini outputnya yang masuk ke blekor, masuk ke mesin hanya 43. Jadi beda hampir 10 derajat. Nanti semakin panas, perbedaan ini akan semakin jauh. Jadi bisa sampai 20-30 derajat Celcius. Jadi kalau di mesin berturbo ini mirip-mirip menjadi pendinginnya, jadi intercooler. Jadi hasil olahan blekor itu ada namanya fenomena Joule-Thomson. Nah itu bisa di googling, itu akan mendinginkan, panas ditambah panas akan keluar dingin. Itu fenomena Joule-Thomson. Setelah digas beberapa kali, maka semua sisa-sisa kotoran akan terproses keluar, tertendang keluar, dan mesin menjadi halus lagi. Sudah lebih enteng. RPM di bawah RPM 800. 500 malah. Mesin jadi super halus, hampir tidak terdengar, hanya suara injektor saja yang keras. Jadi itu betul-betul menyatu dan halus. Untuk aditifnya sangat menghaluskan mesin. Demikian teman-teman, kita akan pasang lagi semuanya. Setelah itu kita lakukan test drive. Pasang lagi penutup mesin dan penutup ininya. Dan akhirnya selesai juga, dikembalikan lagi cover maupun wiper. Teman-teman pecinta otomotif, kita test drive pakai jas yang dipasang blekor Ultimate. Ini blekor paling bagus ini. Terserah meh ngiri panganan. Oh, ora tok gluduk-gluduk ya. Ini gluduk dalane to, ora? Enggak. Ya bisa juga jalan ini. Ya, pelan-pelan, kiri aman. Ada beda enggak? Yo. Ya ono sih nek yo kayak anyaran kok ya. Terus diresiki barang ya. Terus filternya ya. Filternya dari banget iki delon. Lah ya belandang toh. Belandang. Oh. Dilep maune kan Dilepas ora sampai rem. belandang. Nah, ini belandang ya. Belandang banget. Nyelonong. Harus direm toh. Iyalah. Aku biasa tak kei en njokanku nek lali. Iya. Oh.
cetakannya beda tadi. Heeh. Cenul gitu tadi. Gas sidik kan wis bos. Pak D. Ya, wis tak apa. Ya ndak bisa kencang ya di sini ya. Iya, ndak iso. Yang penting- Jalannya padat Sebenarnya melayar. Cina bisa merasakan perubahannya Kok tadi. enting. Toh. Heeh. Njuk main balik ning di. Dia ada pom bensin itu. Njuk muter tok. Ya, motor tok. Yang penting wis ngrasake to. Oh tuh. Sing go sithik kan Lanjut. toh. Beda ya. Iya. Ora lemot meneh toh. Lanjut. Muter sini enggak apa-apa. Udalannya cilik rame. Angel sini ya masang muter mobil ya. Akselerasinya beda ya. Nah, ya ini kan podoe ditambah 750 cc. Tapi ndak nambah bensin. Kayak blondang kayak wis. Blondek. Oh, tak suruh. Kayak. Biasanya nggak gini ya. Iya, biasanya lambat iki rada glondang ya. Ayo. Jerundul. Heeh. Ya nanti kontak-kontak sendiri aja toh. Oh iya. Jangan kasih Besok aku nomor. kan jemput anakku sih soalnya Oh, di iya. Jogja. Ya. Nah, ini kan berubah drastis tuh nih. Oh, mudah barang ya. Nah, jinggol neng Yojo enak ya. terus ganti Dilasek mesin. kok, Iya. dilasek. Iya, enggak apa-apa. Ganti mesin toh podoe. Mantap ya. Iya. Mantap tapi duitnya sing ra mantap.